Hadirin jamaah rahimakumullah. Tanah yang selalu kita injak, kita pijak setiap saat, Bapak Saudara. Itulah yang menjadi tikar bagi kita dalam kehidupan akhirat dalam kubur. Kita berangkat ke masjid ini tadi, kita injak tanah ciptaan Allah. Kita gilas, dan sebagainya. Siang dan malam, pagi, siang, dan petang, kita pijak ciptaan Allah tanah. Sebentar lagi itulah tikar kita. Itulah dinding kita. Itulah atap kita. Itulah bantal kita. Maka hidupnya hanya sesaat. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tasawwadu. Berbekallah kamu. Fa innahu horizadi taqwa. Sebaik bekal menuju kampung yang abadi. Itulah alam akhirat. Adalah takwa kita kepada Allah. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya nikmal maula wa ya nikman nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tanpa terasa bagi kita perjalanan waktu. Hari berganti Ahad. Ahad berganti bulan. Bulan berganti tahun. Itu menandakan dalam perjalanan hidup kita sebagai hambanya. Berarti umur semakin bertambah. Usia semakin berkurang. Tentu pintu kematian kita semakin dekat. Selagi Allah kasih kesempatan yang singkat hidup ini, senantiasalah kita memperbanyak ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan kita yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Atas berbagai limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, keselamatan, kedamaian. Bahkan Allah kasih kepada kita nikmat-nikmat berbagai kenikmatan dalam kehidupan ini. Andaikan kita hitung nikmat pemberian Allah, apapun pangkat jabatan kita dalam kehidupan ini, tidak akan mampu kita hitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah lagi engkau dustakan? Allah kasih kita nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Bahkan Allah kasih kita nikmat lahiriah dan batiniah ini.
Yang ada dalam diri kita ini siapa yang punya? Allah. Sebentar lagi dia akan ambil oleh sang pemiliknya, yaitu Allah yang Maha Kuasa dari segala sesuatu. Kita bisa beribadah karena nikmat Allah. Kita bisa berjalan, berlari, pasti nikmat Allah. Bisa duduk seperti ini, alhamdulillah, berzikir kepada Allah. Zikirlah dengan Allah. Kesemuanya itu karena nikmat-nikmat Allah. Bisa makan, bisa minum, beribadah, bekerja cari nafkah untuk keluarga kita, mencari rezeki, kesemuanya itu karena nikmat-nikmat pemberian Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah lagi yang engkau dustakan? Kita berbanyak rasa syukur kita kepada Allah sebelum kecintaan dunia kita ini. Sebelum kecintaan dunia kita terbawa ke alam kubur. Kita semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni kubur. Kalau sudah sampai ke alam kubur, summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akan Allah minta kembali pertanggungjawaban nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita selama hidup kita. Wal tukabbiruhu 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sekecil apapun nikmat Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Supaya Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan rasa syukur tadi, mari pula kita iringi selawat berkaitan salam tersampaikan kehadiran yang mulia. Itulah junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiranya nanti yaumil akhir kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Khatib mengajak diri saya dan hadirin sekalian. Mari sejenak di masjid yang sangat mulia ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Seraya kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita jadikan Allah pelindung dalam kehidupan. Karena Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seraya kita kerjakan perintahnya dan kita tinggalkan pula larangannya. Seraya kita buang sifat dan penyakit yang ada dalam diri kita ini. Di dalam diri kita rupanya ada sifat dan penyakit. Yang pertama adalah penyakit hati. Sombong, iri, dengki, dan sebagainya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dalam kolbu kita ada namanya sifat. Sifat kolbu, kikir, tamak, dan rakus. Mengambil milik orang lain yang bukan milik kita. Berimpak, bersedekah. Kalau masih tertanam dalam diri kita sifat kolbu, kikir, tamak, dan rakus, begitu kita berinfak, ada uang 100.000, kita berpikir 1.000 bahasa. Karena melihat ada uang 50.000. Di sebelahnya ada lagi uang 20.000, di sebelahnya ada uang 10.000, kita berpikir. Padahal ini yang menolong kita dalam kehidupan akhirat nanti. Tanpa sadar kita kadang 5.000, 2.000 rupiah sudah hebat kita rasa dalam kehidupan ini. Begitu kita mengisi pulsa kita, paket kita, saudara. Tak pernah kita mengisi pulsa kita, paket kita, handphone kita 2.000 rupiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bu. Pulsa 2.000. Tidak pernah. Maka Rasul katakan,
Barang siapa yang menyimpan sifat sombong, kikir, tamak, rakus dalam dirinya, jauh dari kasih sayang Allah. Sebab apapun yang kita sandang, kecil di hadapan Allah. Betapapun hebatnya kita, perkasanya kita, jagonya kita dalam kehidupan kita, kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Maka melalui khutbah yang singkat ini, marilah kita perbanyak perbendaharaan hidup kita di akhirat dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena suatu masa tidak lagi berguna harta yang banyak. Di suatu waktu tidak berguna lagi harta, pangkat, jabatan. Begitu datang Al-Quriyah, Mal-Quriyah, hari kiamat, tak berguna lagi harta. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata qalbin salim. Suatu masa tidak lagi berguna harta, pangkat, jabatan, anak, saudara. Yang berguna di hadapan Allah lah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka judul khutbah yang singkat ini adalah hidup ini sebentar, hidup sesaat. Maka hidup ini harus bermanfaat bagi orang lain. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah jangan kita sisakan umur kita. Tuhan sibuk, kau pelan Tuhan sibuk. Sudah mulailah kita hitung. Ya Allah, berapa umurku sekarang? Ikmal di dunia kakakna kata isun abada. Wakmal ahiruti kakakna kata mutu godda. Silakan bekerja dalam kehidupan ini. Seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Wakmal ahiruti kakakna kata mutu godda. Ingat kampung akhiratmu. Seolah-olah kita akan mati besok. Maka Rasul sampaikan, iktanim khumsan qabla khumsin. Ingat 5. Pasti akan datang 5. Yang pertama adalah wal hayatika qabla mautika. Ingat hidupmu, kamu akan pasti mati, kata Rasul. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempatnya kita meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempatnya kita memperbanyak amal ibadah kita untuk kampung akhirat kita. Kita lebih lama di dalam tanah ketimbang di atas tanah Allah ini. Di atas tanah Allah ini hanya sebentar saja. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sebelum menjadi Islam yang sejati. Sebelum cukup bekal. Bahkan Allah kasih kita peringatan dalam Al-Quran. Surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ingat Allah kapan dan dimanapun kita berada. Kerja ingat Allah, jangan korupsi. Waktu bekerja kita dengan jujur, ikhlas semata karena Allah. Karena itu akan menyelamatkan kita di dunia hasanah sampai ke akhirat. Jujur. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tanah yang selalu kita injak, kita pijak setiap saat, Bapak Saudara. Itulah yang menjadi tikar bagi kita dalam kehidupan akhirat, dalam kubur. Kita berangkat ke masjid ini tadi, kita injak tanah ciptaan Allah. Kita giling dan sebagainya. Siang dan malam, pagi, siang dan petang kita pijak ciptaan Allah tanah. Sebentar lagi itulah tikar kita. Itulah dinding kita. Itulah atap kita. Itulah bantal kita. Maka hidupnya hanya sesaat. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tasawwadu. Berbekallah kamu. Fa innahu horizadi takwa. Sebaik bekal menuju kampung yang abadi. Itulah alam akhirat. Adalah takwa kita kepada Allah. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tugas pokok kita ke dunia ini adalah untuk ibadah. Salat ibadah. Khusyuk karena Allah. Supaya jadi ibadah. Semua aktivitas yang kita lakukan adalah ibadah. Makan ibadah, minum ibadah, karena ikuti sunnah Rasul. Tidur ibadah.
Berpakaian ibadah, tutup aurat. Puasa ibadah, jaga mulut. Harta ibadah, infakkan. Bisa riwat dorok, di saat lapang. Ya Allah, ya Tuhanku, kuinfakkan ini untuk orang tuaku. Kuinfakkan ya Allah, ini untuk keluargaku. Ulurkan tangan, ingat kampung akhirat. Bisa riwat dorok, di saat lapang. Wadara saat sempit juga ingat kepada Allah. Biarpun 1000, 2000, tapi ingat kepada Allah. Inilah bekal kita. Begitu kita diantar ke alam kubur, tak ada lagi gunanya harta pangkat saudara. Siapa yang menemani kita? Adalah amal ibadah kita, sholat kita. Maka sholatlah di belakang imam perbanyak. Sebelum kita disolatkan di depan imam. Allahu Akbar di belakang imam. Perbanyak. Walaupun kita bekerja. Hayalah sholat. Sholatlah hayal pala supaya menang. Ingat dulu Allah. Kadang-kadang kita sholat asar. Sudah mau tenggelam matahari. Sibuk urusan dunia. Silakan cari dunia. Memang ada perintahnya. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Wabatagi fima ataqallahu daru akhirah walakan sada sebab minat dunia wasan. Dan hendaklah kamu cari anugerah Allah. Kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di kampung akhirat. Tapi jangan lupa pula mencari kenikmatan, kebahagiaan yang ada di dunia. Kejar dunia, kejar akhirat. Tapi jangan kita lalai. Sholatlah di belakang imam sebelum sholat ke depan imam. Berjamaah. Perbanyak baca Quran. Pulang kerja baca Quran. Rumah pada surgaku, rumah pada jannahku. Baiti jannati. Seorang suami baca Quran. Istri baca Quran, anak baca Quran. Semua baca Quran. Batasa, baca Quran. Hiasi rumah kita dengan rumah membaca Al-Quran. Mengaji. Satu hari, satu malam, 24 jam. Allah ciptakan kepada kita waktu. Pantaslah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa'as indal insanatus. Demi waktu, kita akan merugi. Kita akan rugi. Andaikan waktu kita sia-siakan. Kadang-kadang lebih banyak kita minum kopi. Sampai dingin kopi. 1 jam, 2 jam. Andaikan itu kita baca Quran. Iza waqawatil waqiah. Laisa liwaqawatika kasibah. Yasin wal Quran hakim. Abata alif 2 di atas, an alif 2 di bawah, alif 2 di depan, an in 2 di atas, ban ba 2 di bawah, bin ba 2 di depan, bun ban bin bun haji semua. Kadang-kadang rumah kita itu rumah madrasah. Rumah madrasah apabila di dalamnya sholat, suami jadi imam, istri dan anak jadi makmum. Itulah rumah pada surgaku. Rumah pada surgaku bila mana seorang bapak, seorang ayah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita adalah pemimpin, ajak rangkul, jangan bosan kepada anak kita. Bagaimanapun perbuatan anak kita, rangkul itu anak kita, generasi harapan kita. Semua ngaji. Perbanyak baca Quran. Sebelum orang baca Quran sama kita. Datang pengumuman di Masjid Al-Amin, tutup usia sekian tahun. Apa dibacakan orang? Jiran tetangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran. Bacakan orang. Maka banyaklah baca Quran sebelum orang bacakan Al-Quran sama kita. Perbanyak melangkahkan kaki kita ke masjid. Ibadah ingat Allah. Sebelum kita diperjalankan ke masjid. Demikianlah khutbah yang singkat yang dapat saya sampaikan di akhir khutbah ini. Saya mengingatkan kita. Kita lahir ke dunia ini. Kita tidak bisa mandi sendiri. Kita dimandikan oleh orang tua kita, saudara kita, kaum famili kita, begitu kita lahir. Menandakan dalam perjalanan hidup kita, di akhir kehidupan kita, kita tidak bisa lagi mandi sendiri, tapi dimandikan orang lain. Kita dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, tidak bisa pakai baju. Itu menandakan dalam akhir kehidupan kita. Kita sebentar lagi akan dipakaikan baju lagi, tidak bisa lagi baju sendiri. Tapi dipakaikan baju, itulah kapan. Maka sering-seringlah kita mengingatkan kapan, supaya ingat kita pintu kematian. Karena hidup di dunia adalah sebentar saja, hidup yang abadi adalah di akhirat.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati aqulu qouli hadza fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.